Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB sudah berjalan 8 tahun, tapi masalah masih terus terjadi, mulai dari kesulitan pendaftaran online hingga zonasi yang membingungkan. Bahkan sistem zonasi juga menimbulkan masalah lain, yaitu pemalsuan dokumen domisili dan kartu keluarga. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi diwarnai berbagai persoalan termasuk kecurangan. Ombudsman RI menemukan praktik kecurangan mulai dari manipulasi dokumen hingga dugaan gratifikasi. Seperti yang ditemukan di Yogyakarta, terdapat kasus penitipan nama hingga pemalsuan kartu keluarga dan diduga terjadi praktik gratifikasi oleh oknum penyelenggara di wilayah itu. Di Bandung, puluhan calon siswa di 2 sekolah didiskualifikasi karena terindikasi memalsukan dokumen kartu keluarga yang tidak sesuai dengan domisili. Kemudian di Sumatera Selatan, 911 siswa harus dicoret akibat pemalsuan dokumen jalur prestasi dan diskriminasi. Dari hasil pengawasan sementara, Ombudsman RI menemukan persoalan maladministrasi yang memunculkan carut-marut proses PPDB, baik tingkat SD, SMP, hingga SMA. Persoalan teknis juga masih ditemui, seperti diskriminasi jalur masuk, aplikasi error, dan penanganan pengaduan yang kurang maksimal. Dugaan maladministrasinya banyak, yang paling banyak adalah penyimpangan prosedur yang tadi saya sampaikan bahwa memang pemahaman petugas dan dinas di daerah terhadap aturan PPDB ini masih banyak yang menyimpang. Yang kedua adalah tidak kompeten. Nah ini juga tidak kompeten dan tidak memberikan pelayanan ini yang jadi kendala. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan, masalah PPDB seharusnya bisa diantisipasi agar kejadian serupa tidak berulang. Muhadjir pun mengaku telah mengajukan usulan pembentukan Satgas untuk menyelesaikan permasalahan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang melibatkan unsur kejaksaan, unsur kepolisian, dan dinas-dinas terkait, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Saya kemarin sudah matur kepada Bapak Presiden, saya sekarang sedang menunggu kepresnya. Kalau nanti kepresnya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul. Karena sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan. Karena dari unsur kejaksaan, unsur kepolisian belum terlibat. Padahal itu kan jelas-jelas pelanggaran itu. Kemarin saya lihat misalnya ada ijazah palsu dipakai seolah dari luar negeri, kan? Kemudian ada pindah alamat, pakai kartu keluarga palsu dan seterusnya itu saya kira tidak bisa dibiarkan itu. 8 tahun pelaksanaan PPDB yang kacau memang tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengemban pendidikan. Tim Liputan Metro TV. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai perpindahan domisili siswa dalam PPDB 2024 sah-sah saja agar siswa bisa mendapatkan sekolah. Menurut Heru, fasilitas sekolah di Indonesia belum merata, sehingga untuk menangani kasus pindah domisili harus dilakukan bersama baik pemerintah pusat maupun daerah. Domisili ini untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Enggak pemalsuan. Itu tidak, Pak. Siapa yang bilang pemalsuan? Kan dari laporan-laporan seperti Ombudsman kemarin. Oh ya ada yang di Bogor ya. Pemalsuan PPDB. Itu kan dari KTP-nya ya. Di Jakarta mudah-mudahan tidak ada. Ya kok pemalsuan itu ya silakan ranah lain kan. Tapi yang terpenting adalah Pemda DKI bisa memfasilitasi semuanya. Misalnya tadi perpindahan anak, orang tuanya di Bekasi, anaknya dititipin ke omnya, ke tantenya ya. Secara aturan itu sah aja. Artinya tidak apa-apa Pak pindah domisili. Mungkin ikut keluarganya karena fasilitas sekolahnya lebih memadai di Jakarta. Iya, yang tadi saya bilang. Saya punya anak di Bekasi, saya titipin ke kakak saya di Jakarta sebagai ponakan. Dari hal kependudukan tidak ada masalah kan. Tetapi dari hal penyediaan sekolah, kalau itu seperti itu banyak kan masalah di Jakarta. Kenapa dia mau sekolahnya di Jakarta? Karena kualitas di luar Jakarta menurut mereka ya yang pindah ke Jakarta nitip anak-anaknya itu atau ponakannya itu ya ingin dapatkan kualitas. Maka sebenarnya gampang aja.
Bekasi misalnya 5-6 sekolah SD yang bagus, SMP yang bagus, SMA bangun yang kualitasnya bagus. Tangerang juga gitu. Cukup mungkin tahun 2025, 555, tahun 2026 bangun lagi kan bisa. Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan dalam PPDB, kita sudah bergabung dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Indraza Marzuki Rais. Pak Indraza, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Indraza, dari sejumlah pelanggaran yang ditemukan oleh Ombudsman dalam PPDB, mana yang menurut Ombudsman ini harus segera dilakukan pembenahan? Ya, jika mau melihat pembenahan jelas adalah karena sudah berjalannya proses PPDB, maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu harus segera ditindak. Baik melalui jalur zonasi, prestasi, mutasi, dan afirmasi. Nah, ini yang kami temukan di seluruh Indonesia. Jika pada hari kemarin kami memaparkan 10-20 provinsi, sebetulnya masalah klasik ini sudah terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu kami meminta dan menghimbau kepada seluruh kepala daerah dan dinas yang menyelenggarakan PPDB untuk segera menindak dan kembali lagi pada aturan yang seharusnya. Ya, Pak Indraza, ini terjadinya pelanggaran yang ditemukan oleh Ombudsman itu apakah karena memang peran dari Kemendikbudnya yang tidak maksimal, ataukah dari pemerintah daerah, ataukah dari sekolahnya, atau dari mana menurut Anda akar masalahnya? Nah, sebenarnya kalau Anda yang akar masalah sebenarnya memang adalah kurangnya jumlah sekolah sehingga terjadi istilahnya kompetisi atau rebutan untuk mendapatkan sekolah. Ini akar permasalahannya. Yang kedua adalah masalah tidak meratanya mutu pendidikan. Nah, kembali lagi bahwa kalau hari ini terjadi carut-marut ini sebetulnya adalah kejadian di tataran teknis, di mana sebenarnya Kemendikbud sudah mengeluarkan aturan yang jelas, namun ternyata dalam pelaksanaannya banyak sekali kami temukan tidak mengacu 100% pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Karena itu kami juga tadi menghimbau bahwa tolong kembalikan lagi pada aturan yang benar, dan jika ada pelanggaran tolong ditindak segera, karena apapun juga jalur PPDB ini kita harus lakukan dengan benar. Jadi apapun juga, sebagus apapun juga regulasi, jika tidak dijalankan dengan patuh, maka ya akan terjadi kekacauan seperti sekarang. Implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan itu contohnya seperti apa, Pak Indraza? Contohnya mengenai zonasi. Zonasi itu seharusnya pemerintah daerah dan dinas itu melakukan pemetaan dahulu calon peserta didik, sebaran calon peserta didik. Nah, baru membagi zona. Tapi apa yang terjadi sekarang banyak sekali dan mungkin hampir seluruh Indonesia hanya menggunakan jarak sekolah dengan titik domisili si calon peserta didik. Padahal ini bukan masalah jarak, tapi membagi zona, membagi area, seberapa banyak area yang dibentuk tergantung dengan sebaran calon peserta didik. Nah, ini salah satunya. Lalu yang kedua, masalah prestasi. Prestasi ternyata masih banyak beberapa dinas melakukan diskriminasi atau malah melakukan intervensi kepada sekolah untuk menentukan calon peserta didik yang lolos melalui jalur prestasi. Sebagai contoh, di Sumatera Selatan ternyata banyak sertifikat-sertifikat yang aspal, asli tapi palsu, yang dikeluarkan oleh induk olahraga atau kegiatan kebudayaan yang akhirnya dipakai untuk masuk jalur prestasi. Padahal kalau kita periksa kembali, ternyata kejuaraan itu tidak pernah mereka ikuti atau prestasi-prestasi itu tidak pernah ada. Itu yang kami lihat di lapangan. Pak Indraza, sistem zonasi ini kan dibuat dengan tujuan supaya kualitas pendidikan ini lebih merata begitu. Dari hasil temuan Ombudsman itu, apakah ini artinya bahwa tujuan itu tidak tercapai begitu? Ya, ini yang kami khawatirkan. Kenapa? Salah satu tujuan zonasi itu selain membagi rata juga untuk menghilangkan favoritisme terhadap satu sekolah. Seperti kalau sebelum tahun 2017 banyak sekali sekolah-sekolah favorit sehingga terjadi serbuan banyak peminat dalam satu sekolah dan banyak sekolah yang tidak mendapatkan murid. Nah, namun sekarang kondisinya berbeda, di mana jumlah lulusan sekolah itu ternyata lebih besar daripada kapasitas
sekolah negeri yang tersedia. Nah, ini kembali lagi, seharusnya kembali lagi kepada aturan Permendikbud, di mana dikatakan jika satu daerah daya tampungnya tidak mencukupi, maka dinas dapat merangkul pihak swasta. Nah, ini dia, kami menghimbau kembali ya, bahwa coba libatkan sekolah swasta, masukkan dalam PPDB dan berikan subsidi kepada masyarakat untuk yang anak-anaknya masuk di sekolah swasta yang melalui PPDB tersebut. Ya. Pak Indraza, ada juga sejumlah oknum yang dikatakan juga melakukan pelanggaran begitu ya, ada intervensi pejabat, lalu kemudian mungkin juga pihak sekolahnya juga bermain. Secara umum, siapa oknum-oknum ini, Pak Indraza? Nah, ini dia, oknum-oknumnya jelas. Kalau yang paling kelihatan adalah di lapangan, baik panitia di sekolah ataupun juga di dinas, gitu kan. Tapi juga tidak menutup bahwa masih juga ada intervensi dari beberapa pejabat atau oknum lah, saya mengatakan ya, yang menggunakan kekuasaan menekan dinas atau sekolah untuk memasukkan anak-anaknya. Ini yang juga kami temukan. Dan ini juga kami menghimbau bahwa kembali lagi ketegasan kepala daerah, keberanian kepala daerah untuk menindak hal-hal seperti itu. Lalu tadi dibilang di berita dikatakan bahwa Menko PMK akan membentuk Satgas. Saya berharap Satgas itu bisa segera terbentuk, dan mungkin jika tahun ini sudah berjalan PPDB, maka Satgas itu seharusnya segera menyusun perencanaan terkait dengan PPDB tahun depan untuk menjadi lebih baik. Ya. Terakhir Pak Indraza, kenapa kemudian masalah ini terus berulang? Masalah-masalah ditemukan pada saat ini kan juga sebetulnya ditemukan di tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada harapan untuk tahun-tahun berikutnya akan lebih baik, Pak Indraza? Ya, kembali lagi bahwa masalah ini berulang karena satu, ketidakpatuhan di lapangan. Tadi saya bilang bahwa banyak sekali juklak-juknis pelaksanaan PPDB di daerah tidak mengacu pada aturan payungnya, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ini yang menjadi kendala. Kenapa? Karena setiap daerah mengimplementasikan peraturan itu dengan juklak-juknis yang melenceng daripada filosofi sebenarnya. Nah, ini yang menjadi kendala. Yang kedua adalah literasi masyarakat terhadap PPDB ini. Nah, ini juga kurang. Kenapa? Karena masyarakat masih melihat bahwa PPDB ini, misalnya jalur zonasi adalah jarak, padahal itu yang tidak. Dan yang kedua lagi adalah masyarakat tidak mengetahui bagaimana mereka melakukan pengaduan jika terjadi masalah dengan PPDB ini. Sehingga apa yang terjadi, yang muncul adalah keluhan-keluhan yang diviralkan di media sosial. Nah, ini akan membuat panik dan juga membuat kisruh kondisi di PPDB saat ini. Oke, baik, kita tunggu respon selanjutnya supaya PPDB bisa segera diperbaiki dan tahun-tahun berikutnya juga lebih baik begitu. Terima kasih Pak Indraza telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.